keruhnya mungkin sekitar 7,2 termonitor, kemudian akan menjadi turbidity jadi 3,06. Jadi ada perubahan dari 7,2 ke 3,06, kemudian pH-nya ini kelihatan juga akan terkontrol dalam satu sistem yang dibuat dalam aplikasi SCADA. Jadi prosedur saat mengoperasikan IPA dengan metode SCADA ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu mengaktifkan semua instrumen yang ada terlebih dahulu, kemudian dalam bentuk flow meter inlet, kemudian real time turbidity dan pH sisi inlet, kemudian yang ketiga real time turbidity, pH, kemudian residual serta klorin sisi outletnya. Kemudian yang keempat ada flow meter outlet, kemudian ada di panel sekali. Mungkin ini saja Bu dari saya. Mohon maaf mungkin agak singkat, tapi mudah-mudahan bisa dicerna. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita diskusi untuk 3 hal ini ya. Yang satu tadi terkait dengan CED dari Pak Ardiansa, yang kedua terkait SPAL DT ya Pak Arif, kemudian ini penerapan SCADA dari Pak Yoyo ya. Silahkan yang mau bertanya dulu. Tunjukkan untuk nomor 1, 2, 3. Silakan. Ya Bu. Pak Izin Abdiel. Bu. Ya, mungkin ke Mas Ardiansa ya. Apa tadi namanya metodenya Mas Ardiansa, lupa saya. CDE. CDE Pak. Ya. Sampai di mana ya Common Data Environment ini bisa kita aplikasikan di project yang sudah Mas Ardiansa jalanin, dan efisiensi apa yang sudah bisa kita dapatkan dengan metode ini ya, dengan Common Data Environment ini Mas Ardiansa. Terima kasih. Langsung dijawab saja. Ya, saya juga boleh Bu. Ya. Boleh bertanya sama saya yang agak apa kurang keras atau saya? Iya, saya bertanya Bu sama Pak Ardiansa. Iya, siapa ini? Mungkin sedikit saja Bu terkait CDE. Iya, silakan. Bagaimana kalau program ini error Pak? Apa yang harus dilakukan? Itu aja Bu. Boleh dipanel saya pertanyaannya Bu, izin. Jadi tadi Pak Abdiel, mana Pak Abdiel tadi? Iya Bu. Dia mengatakan terkait efisiensi ya Pak Abdiel ya, Pak Ardiansa, terkait efisiensi penggunaan CED ya. Kemudian tadi yang kedua siapa yang bertanya? Bagaimana, apakah CED ini sudah betul-betul teraplikasi dalam operasional proyeknya apa belum Bu ya? Ya, silakan langsung dijawab saja Pak Ardiansa. Iya. Boleh tambah pertanyaan lagi? Dari siapa sebutkan? Tadi yang kedua siapa ya? Mas Yoyong Bu. Mas Yoyong ya. Terus satu lagi mungkin dari angkatan 2024 silakan. Iya. 3 orang saja dulu. Ya, terima kasih Bu. Siapa dengan siapa? Dengan Tony Bu dari Oh iya Pak. 2024 ya. Ya, oke silakan. Ya, untuk Pak Ardiansa terima kasih atas materi yang diberikan, membuat banyak pencerahan yang kami dapatkan. Cuman memang kalau dilihat dari pelaksanaan tadi, saya masih bingung bagaimana awal mula aplikasi ini digunakan. Apakah harus berlangganan dulu? Karena kita lihat tadi kan berbasis web dia. Apakah dia harus berlangganan di Autodesk itu atau punya aplikasi tersendiri? Kemudian bagaimana membangun aplikasi ini? Apa saja yang harus menjadi main data, yang input datanya itu? Kemudian boleh Bu dengan Pak Arif Hidayat tadi boleh? Ya, silakan. Untuk penggunaan SPAL tadi kan kita tahu bahwa itu memang baru pertama kali digunakan di Palu. Cuman terus terang saya masih agak agak kurang yakin
hasil olahan dari spal tadi bisa langsung dibuang ke badan sungai. Apakah teknologi ini sudah banyak dilaksanakan di kota-kota lain? Misalkan apa? Apakah memang sudah pernah? Ini Semua ini terjadi Bang pada. Saat yang kerja di PU semua ini. Kemudian untuk Pak Yoyong tadi Implementasi, mengenai gila. spam apa? Spam Benar. spam spam tadi mengenai air minum. Kita tahu bahwa Kota Palu kan ini Penerapan sering, standar. ya, kita tahu kan Kota Palu ini sering sekali kalau hujan itu terus terang air bersih yang kita konsumsi itu keruh. Apakah dengan kondisi ini bisa mengatasi masalah-masalah seperti itu apalagi di musim penghujan? Terima kasih Bu sudah diberi kesempatan. Oke, ya. Langsung dijawab dulu. Mungkin Pak Ardiansa dulu dijawab ya satu. Nanti kebanyakan. Ya, Mungkin saya silakan. Ya, memulai singkat dari saja. Ya. alur dari Pak Tony tadi untuk Ya. perihal aplikatif dari CDE tersebut. Memang kita harus membuat akun tersendiri atau memang bisa dikatakan kita berbayar dari masing-masing pihak, baik dari itu project yang akan dilaksanakan. Jadi berbayarnya itu ada berlangganan selama setahun atau lebih dari setahun, tergantung sebagaimana ketentuan dari kontrak ataupun sebagaimana dari ketentuan dari pelaksanaan proyek tersebut. Poinnya itu kita harus register untuk melaksanakan atau mengaplikasikan sistem CDE tersebut. Jadi secara toolsnya sifatnya sederhana. Kita mungkin bisa buka saat ini saya buka di Google Chrome yang bisa untuk nge-link di sisi Autodesk. Pada prinsipnya kita sign in terlebih dahulu, kemudian ada password, kemudian kita masuk. Di poin ini kelihatan dashboard tentang penyelesaian kegiatan di Autodesk tersebut. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kepada Pak Tony tadi, semua segala aktivitas yang masuk ini bisa dikatakan sebagai alur dari pekerjaan yang akan dikerjakan di lapangan. Kemudian dari Pak Yoyon tadi kalau berbicara persoalan error system dalam satu tools ini, itu mungkin dari saya pribadi itu minim dari penggunaannya yang saat ini yang saya sampaikan di layar, karena ini bisa beberapa perangkat yang untuk mau akses baik dari pihak owner maupun dari pihak konsultan, baik dari konsultan perencana, baik dari pengguna jasa kontraktor di lapangan. Untuk masalah error system ini sangat minim, terkecuali mungkin secara bersamaan atau mungkin ini yang pernah saya laksanakan secara bersamaan membuka, itu mungkin ada beberapa jeda atau roaming dari tools yang akan kita gunakan. Dari CDE tersebut bisa dikatakan secara penggunaannya minim untuk error system ataupun tidak bisa terakses ataupun hilang ataupun data-data di lapangan itu, karena kita bergantung di sisi CDE dari platform yang ada ini sangat safety ya. Kalau mungkin dari sisi pandangan saya selama ini pernah melakukan 2 kali dari pasca pekerjaan saat ini dengan pasca pekerjaan sebelumnya di rancang bangun juga. Itu yang mungkin saya jawab dari Pak Yoyon. Kemudian dari Pak Abjel, untuk masalah efisiensi penggunaan di sini Pak, output yang kita hasilkan itu semua variasinya bisa dilihat dari layar yang saya sampaikan, terinput dari laporan harian maupun dari dokumentasi pekerjaan, kemudian schedule, kemudian kegiatan baik dari isu maupun dari laporan mingguan, itu semua dapat termonitoring dari sini, baik dari gambar pula, dari DED, maupun dari poin terakhir kita untuk membahas asbil drawing, itu termuat di sini. Jadi kronologi dari CDE ini Pak Abjel, bahwa secara manual itu tetap kita akan gunakan pada saat pelaksanaan di lapangan,
sifatnya ini kita mengimport data-data pada saat persetujuan-persetujuan yang sudah dilakukan. Seperti yang saya sampaikan, yang saya perlihatkan di lapangan ini, di depan ini adalah eh, bagaimana dari file kertas itu di-scan, ya, kemudian dimasukkan ke tools ini. Jadi sehingga kita bisa membaca sejauh mana pergerakan proyek di lapangan. Jadi output dari tools ini sifatnya penyempurnaan data, baik dari gambar, baik dari surat menyurat, baik dari isu, baik dari class, baik dari laporan BIM, baik dari laporan persetujuan material, semua bisa terinput di sini. Nah, manfaat dari ini sebelum ini ter-ACC secara langsung, ini akan termonitoring dari pihak konsultan MK dan termonitoring oleh pihak owner. Jadi dapat terremote di mana saja jika kita mungkin tidak membawa laptop ya. Mungkin data-data kita di laptop sebelah, tapi kita mempunyai link dan hal-hal seperti ini, efisiennya sangat memudahkan kita untuk memonitoring pekerjaan lapangan dan mudah untuk mengingat. Karena tadi yang saya sudah sampaikan dalam kesimpulan paparan saya, tujuan dari CDE ini adalah bagaimana kita menciptakan data atau mengingat kembali apa saja yang kita lakukan di masa pekerjaan yang sudah kita lewati. Ini sebagai bahan-bahan pengingat dalam bentuk persiapan kita di akhir kontrak maupun pasca pemeliharaan. Bisa semua tercover di sini, baik dari gambar maupun dari ketentuan-ketentuan lainnya. Seperti itu, Pak Tony, Pak Yoyong, Pak Abjil. Oke, mungkin cukup untuk Pak Pak Riz. Cukup Pak, cukup Bu. Perhatian saya kira cukup. Jadi ini semua sistemnya itu mengimport ya. Ini sebenarnya sudah lama ya. Dulu saya pernah ditawarin sudah lama, tapi bisa dari Petra kalau dulu. Nggak tahu ini dari mana Pak Ardiansa. Izin Bu, Kalau Petra ya, dari perusahaan atau dari perusahaan, ada perusahaan tuh dari Petra. Kebetulan ada teman saya kan di Surabaya, Petra Surabaya. Setahu saya oh, seperti ini atau mungkin ada yang lain lagi ya, saya tidak tahu. oh iya ya. Kalau ini Ya, bawaan Bu dari Autodesk, memang bawaan dari tools yang memang ya, tapi bawa. perusahaan kan ya. Jadi Yes. oke, ya. Jadi di sini pada prinsipnya kita masih punya data sendiri internal ya, masih ada ya. Hanya di sini itu menggabungkan, mempermudah, jadi semua digabung jadi satu seperti itu ya. Mungkin ya Pak Ardian Ya, saya. ya. Oke, oke. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan ke tadi Pak Yoyon dengan Arif. Ya, Pertanyaan dari Pak Tony ya. ya, mungkin saya Silakan jawab Pak, ini. siapa dulu? Arif dulu, Bu. Ya, silakan. Ya, mungkin tadi Arif terkait terkait apa saja indikator PAL-DT ya. ya, Bu. Ya. Ya, mungkin tadi pertanyaan Pak Tony, apa saja indikator untuk buangan air spal itu bisa dibuang ke badan air. Jadi sebetulnya indikatornya itu ada 7 yang harus kita penuhi untuk air spal itu bisa dibuang ke badan air. Nah, itu salah satunya ada nilai BOD. Nilai BOD yang disyaratkan itu harus di bawah 30 miligram per liter. Nah, kemudian ada nilai COD yang harus kita keluarkan. Ini nilai-nilai ini kita uji, kita ambil sampel di lapangan, kemudian kita bawa ke instansi yang untuk untuk menguji nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian ada nilai COD itu harus di bawah 100 mg per liter. Kemudian ada total suspended solidnya itu harus di bawah 50 sampai 100 mg per liter. Itu range-nya yang nilainya. Kemudian pengujian pH. Di situ nilai keasaman dan kebasahan itu diatur 6 sampai 9. Kemudian ada pengujian amonia juga di situ. Pengujian amonia ini harus di bawah 5 mg per liter. Kemudian ada pengujian coliform. Ini pengujian coliform dan bakteri E. coli-nya.
itu harus di bawah 100 per mililiter. Kemudian ada pengujian nutrisi di situ, ada pengujian nitrogen dan fosfornya. Untuk nilai nitrogennya sendiri itu di bawah 10 mg per liter, kemudian nilai fosfornya itu di bawah 1 mg per liter. Mungkin itu saja Pak, terkait pengujian-pengujian yang harus dilakukan untuk menyatakan buangan IPAL itu bisa dibuang ke badan air. Kemudian teknologi ini sudah diterapkan di mana saja. Teknologi IPAL ini sebetulnya sudah banyak diterapkan di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, Pontianak. Kemudian yang terbaru kemarin yang skala kawasan yang lebih luas itu Makassar. Mungkin itu saja saya Ibu Pak Tony. Oke, jadi mungkin yang kurang jelas dari Pak Arifki itu mungkin disampaikan teknologi SPAL-DT ini apa kelebihannya dengan yang biasa begitu, itu yang belum dijelaskan ya. Tapi mungkin tadi dari Pak Tommy masih ada keraguan ya Pak Tommy, meskipun disebutkan beberapa syarat itu tadi 7 syarat itu ya. Mungkin seperti itu ya Pak Tommy. Iya, Bu. Ya, tapi belum terlihat, mungkin yang lain yang belum tahu, belum terlihat apa sih kelebihannya, seberapa persen atau bagaimana dengan sistem biasa itu bagaimana, mungkin bisa ditambah sedikit Pak Arif? Iya, bisa Ibu. Ya, Sebetulnya kelebihannya itu banyak Bu ya, dari segi lingkungan. dengan yang biasa ya ada. Iya, kalau yang biasa yang kita terapkan di rumah itu kan sistemnya cubluk Bu. Ya. Air si petengnya kita itu airnya masuk kembali ke dalam tanah. Nah ini yang digemari biasanya kita di rumah pasang septic tank, kemudian ada sumur bor di samping rumah kita. Nah itu kita mencemari air yang ada di kita minum setiap hari itu atau yang pakai cuci mandi, nilai E. coli-nya itu tinggi. Nah, penelitian terakhir kemarin di Sulawesi di Palu itu nilai E. coli air dalam tanahnya kita itu cukup tinggi Bu. Nah, makanya sebetulnya memang kita diarahkan untuk sudah menggunakan teknologi SPAL ini. Terkait dengan biaya deh. Kalau terkait dengan biaya, kalau untuk satu rumah itu ya, berapa? Kalau untuk SPAL tersendiri kan dia ada banyak jenis Bu ya. Dia ada yang bisa kita gunakan komunal, kemudian ada juga yang bisa kita gunakan individual. Nah, kalau yang untuk komunal sendiri itu biayanya memang cukup tinggi karena proses nilai pembangunannya itu berkisaran sampai di 2 sampai 3 miliar untuk skala kawasan. Namun kalau untuk skala individual rumahan itu sudah banyak produk-produknya yang dibuat. Itu kalau untuk harga yang yang biasanya untuk rumahan itu skalanya 0,8 liter. Nah, itu cuma 6 jutaan Ibu. Itu untuk per kakak, untuk satu kakak. Untuk satu kakak itu Bu. Sekitar 6 juta ya. Iya. Jadi ada beda dengan biasa. Oke, mungkin ada yang menambah sebelum ke Pak Yoyon? Silakan. Atau Pak Yoyon dulu, Pak Yoyon terkait penerapan SCADA tadi dari Pak Tommy yang menanyakan kelebihan kekurangan apa tadi? Iya Bu, mungkin pertanyaannya Pak Tony tadi, kalau hujan pastinya keruh air di Palu. Apakah dengan metode IPA ini bisa menghilangkan kekeringan? Jadi memang hilang keruhnya Pak, karena di dalam IPA ini ada 3 jenis kimia yang digunakan. Pertama, kalau untuk menggunakan, kalau keruh kita gunakan alum Pak. Kalau untuk pH, kalau pH-nya tidak, kalau asam, kemudian kita gunakan soda. Kalau untuk yang bakteri kita gunakan kaporit. Jadi intinya dengan pengolahan ini kekeruhan tadi bisa hilang Pak.
Ya, izin saya, Bu. Ya, Tuti, Ya, silakan. saya mau tanya sama Pak Yoyong, Bu, terkait SKADA. Tadi kan disampaikan SKADA itu bisa keluar, bisa terbaca hasilnya kalau ada beberapa yang diaktifkan. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kalau misal komponen yang harus diaktifkan itu ada yang hilang? Karena kan maksudnya di Palu ini kayak besi muncul cuman berapa senti aja sudah dicuri. Itu kalau yang begitu-begitu, Pak, gimana Pak? Apa masih masih bisa terbaca kalau ada komponen yang dicuri gitu kayak panel SCADA lah Pak. Nah, itu pasti rawan. Ya, makasih Mbak. Ya, langsung Bu. Silakan, Jadi silakan. memang ini fungsinya dari SCADA. Apabila tidak ada yang terkonek ataupun hilang, dia akan menyala merah kalau ada sistem yang rusak atau ada sistem yang hilang. Jadi kalau kita bicara fungsi supervisor, berarti kalau dia hilang berarti dia mengidentifikasi kalau bagian ini yang hilang, sehingga kita mudah mengidentifikasi apa-apa yang rusak. Jadi mungkin itu fungsi paling utama seperti yang itu bilang tadi. Ya, kasih Tuti. Oke. Bagaimana, Tuti? Ya, udah Bu. Sudah cukup. Cukup Bu. Yang lain? Saya Bu, Ini Bu, Pak Dikin, Pak Dikin iya ya, Bu. Pak Dikin. Ya, silakan. Eh, izin bertanya ke Pak Arief terkait SPAL DT. Kita tahu bahwa SPAL DT ini kan baru di Sulawesi Tengah seperti apa yang disampaikan di awal tadi. Nah, bagaimana operasional dan pemeliharaannya dan untuk keberlanjutan SPAL DT tersebut? Dan ini sebenarnya masuk ke instansi mana atau dinas mana untuk pemeliharaannya, Pak? Terima kasih. Ya, langsung dijawab saja Pak Arief. Iya, boleh Bu. Mungkin kalau untuk operasional pemeliharaannya sebetulnya itu masuk ke lingkupnya pemerintah Kota Palu nantinya. Lebih spesifiknya itu di PU Kota yang nanti akan menganggarkan terkait dengan biaya OP-nya. Namun biaya OP itu nanti juga akan beriringan dengan retribusi dari masyarakat yang menggunakan. Kalau yang di dalam Huntap Tondo Tondo 2, Talise dan Petobo, kita kemarin sudah menghitung biaya OP-nya itu minimal 53.000 per kakak. Nah, itu untuk biaya operasional pembersihan, kemudian perawatan mesin, kemudian memasukkan mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme yang dimasukkan ini bukan dalam bentuk mikroorganisme yang mungkin ada di pikiran teman-teman, tapi mikroorganisme ini gula yang harus dimasukkan karena gula itu untuk menaikkan atau menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam SPAL itu sendiri. Kalau untuk biaya operasionalnya sendiri, kalau menurut saya pribadi ya itu cukup murah dan terjangkau. Tinggal mungkin nanti bagaimana Pemda Kota Palu melalui PU Kota mengelola dan menarik retribusi untuk biaya-biaya seperti tadi itu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Dikin. Terima kasih, Pak. Ya. Mana tadi? Pak Dikin. Gimana? Sudah, Ibu. Sudah cukup. Ya, Ibu, jelas. Oke. Yang lain masih ada? Kalau tidak, ada yang seharusnya sama. izin Bu, Rismawan Bu. Anggi sama Rismawan, silakan. Ya, Ini terima kasih. angkatan 2024 ya, 24 ya. Anggi Bu, sama saya Rismawan. bertanya kepada ini Bu, ke Ardiansa. Oh ya, Pak Ardiansa. Ya. Ya, silakan. Dari pemaparan tadi Bu bahwa CD itu platform digital, berarti dia aplikasi mungkin ya, Ya. sebagai pusat informasi atau
pengumpulan data-data. Yang saya tanya di sini, Bu, kalau dari pemaparan tadi bahwa ini kayaknya proyek rancang bangun. Dia yang memiliki banyak divisi mungkin, Bu ya. Atau yang punya subkontraktor. Yang saya tanyakan, siapa yang punya peran menginput data-data di CD itu? Dan bagaimana kita tahu bahwa data yang terinput itu valid? Jadi siapa yang yang memeriksa, yang validnya itu, reliabilitasnya itu, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin apa keuntungan yang paling berdampak dari penggunaan CD ini dibanding penggunaan yang konvensional, yang tradisional lah, yang biasa-biasa. Itu mungkin saja, Bu. Ya, Ardiansa, langsung dijawab saja. Ini terkait dengan batasan-batasan ya. Pasti mungkin bisa dijelaskan ini, Pak Ardiansa. Baik, ya Pak Rismawan, benar bahwa untuk penyampaian yang saya sampaikan ini adalah proyek rancang bangun. Jadi setiap penggunaan dari masing-masing divisi itu mempunyai tugas. Jadi pada prinsipnya kita mengetahui drafter dan lain-lain. Dan dalam proyek rancang bangun ini untuk karyawan yang dikhususkan untuk mengimport atau memverifikasi dari persetujuan-persetujuan yang ada, nantinya dia akan memasukkan dalam tools tersebut. Jadi secara langsung menjaga kualitas atau kebenaran dari data yang terimport tersebut dari khususnya kontraktor ya yang mengajukan ini untuk pengolahan CDE yang terperiksa dari konsultan MK maupun dari owner, dari staf PPK dan lain-lain. Jadi tujuannya itu pada saat dia melakukan import ke tools CDE itu terverifikasi dulu dari pihak terkait. Seperti yang saya contohkan sederhananya persetujuan material. Jadi persetujuan material seperti yang saat ini yang ber-TKDN. Jadi contoh kita sekarang menggunakan satu material seperti American Drill ya, atau peralatan-peralatan utilitas yang di sisi penggunaan untuk toilet contohnya ya. Mungkin saya mohon maaf agak sedikit kasar ngomongnya. Tujuannya dari situ bisa terlihat dari pengajuan secara kertas yang diberikan kepada konsultan MK dan terperiksa dari pihak owner, itu akan memberikan penandatanganan. Nah, jadi telah disetujui dan telah ditandatangani dari pihak yang bertanggung jawab tadi, yang untuk pengelolaan CDE akan mengimport ke tools tersebut yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi verifikasi itu secara saya menganggap bahwa kita memfilter pekerjaan ini secara 3-4 lapis. Jadi pada saat kertas itu sudah kita setujui, kemudian masuk ke unsur CDE, itu kita periksa lagi. Jadi stakeholder itu bukan hanya sekedar melihat di tatana project. Itu bisa ya, ini saya mungkin agak sedikit melebar ke dataran pusdatin, itu bisa melihat dan memverifikasi, atau mungkin ke BTPP. Nah, BTPP yang memang mengelola masalah platform ini terbuka untuk yang bisa nge-link atau bisa secara universal kepada orang-orang tertentu, bukan hanya di proyek tersebut. Makanya saya menganggap CDE ini filternya itu sangat berlipat-lipat kali. Itu kemanfaatannya dari tools CDE tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Rismawan. Oh iya. Kalau untuk keuntungannya itu, Nah, kira-kira keuntungannya apa? itu Iya. sangat menurut saya sangat banyak, Pak, dari sisi keuntungan dan manfaat-manfaatnya. Saya sendiri secara pribadi, ya kalau bisa dikatakan ada urusan kuliah, ada urusan keluarga, ada urusan lain. Nah, terkadang CDE ini timbul,
kita bisa men-flashback, tidak perlu lagi untuk melihat kertas yang setebal di meja ataupun di tempat lain. Dari CD ini terinput, kita bisa melihat story sebelum-sebelumnya. Mereka kapan import, mereka kapan mengetahui bahwa ini dari pihak MK sudah menyetujui, dari unsur owner juga kapan menyetujui. Jadi dari sifat CDE ini mengingatkan dan juga bisa dikatakan validasi datanya itu lebih kompleks. Seperti itu, Pak Rismawan. Sederhananya gitu, Pak. Siap, siap, siap. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin itu begini, itu sebenarnya kalau sederhananya itu di blok-blok begitu. Siapa yang bisa melihat itu data semua, mungkin yang paling atas ya. Kemudian ada bagian konsultannya sampai di mana. Seperti gitu ya Pak Ardiansa, karena kemarin saya pernah dijelaskan seperti itu. Jadi terblok-blok, sama juga kalau misalnya kita absen di kantor begitu ya sederhananya kan, yang ada bagian ini, nah itu seperti itu, memang sudah diblok. Mungkin Jadi, kalau konsultan hanya bisa melihat sampai di sini, kalau kontraktornya dan tentunya Bohir akan lebih bisa melihat ke semua ya. Ini kan jadi digabung ya Pak Ardiansa, antara konsultan itu juga toh pengawas MK semua gabung kan masuk ya? Ya, Data makanya mereka semua, gabung semua. Ya, Oke. ya diverifikasi itu kita ada nanti pada saat terapprove versi dari MK di lapangan, nanti ada dari unsur PPK-nya juga akan memverifikasi kedua, ini betul nggak? Jadi bisa terfilter persetujuannya sehingga sangat valid. Jadi ada level-level yang sesuai dengan Ibu katakan tadi, seperti itu. Oke, Pak Rismawan. Berarti untuk ini Pak, saya tambahin sedikit. Untuk paket-paket yang kecil berarti belum bisa Pak ya? Hanya khusus rancang bangun ya Pak ya? Bisa itu Pak. Bisa ya Pak? Bisa, sangat bisa Pak. Kalau mungkin saya lebih tadi sudah menyinggung tentang revolusi teknologi 5.0. Jadi sekarang kita mungkin di proyek konstruksi agak sedikit lebih modern. Jadi keuntungannya semua bisa tergantung dari unsur kontrak ya, karena pasti CDE ini kan pasti berbayar apakah memang pada saat mereka memenangkan pekerjaan ini ada dikuatkan dari unsur panitia ya, dari owner harus ada. Jadi semua aspek bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sedikit enggak Buni? Kalau Pak Ardiansah, kalau saya cuma mau tanya, sekarang itu sampai seberapakah pengalaman Bapak itu membayarnya? Itu yang perlu tahu kan, supaya bisa diprogramkan seperti itu. Ya, itu jadi, mungkin bisa berdampak ya. Itu yang boleh disampaikan. Kalau saya kemarin secara tidak langsung juga Bu, untuk register ini memang ada batasan untuk masuk ke link ini. Tapi saya memang sebelum melakukan menyetujui sebuah pekerjaan, pasti saya meminta semua daftar ataupun tools yang akan saya gunakan. Jadi ada beberapa memang orang yang bisa diizinkan masuk. Jadi dari pengguna tersendiri yang disampaikan Pak Arismawan tadi, atau yang saya sudah jelaskan sama Pak Tony tadi, bahwa kondisi kita pada saat berbayar, jadi siapa saja dari pihak kontraktor, dari pihak konsultan itu berapa akun yang bisa login. Nah, di sini yang saya bisa login versi dari konsultannya. Jadi batasannya itu ada, tapi kalau untuk masalah pengelolaannya sederhana aja Bu, yang untuk bisa kita lihat di saat ini di layar. Seperti itu Bu. Yang mau saya tanya itu sampai seberapa berlangganannya, tergantung besarnya proyek atau loggingnya itu berapa orang yang mau masuk, begitu. Oke. Iya, kalau untuk berlangganannya mungkin secara saya pribadi tidak mengetahui ya seberapa nilainya, seberapa masa kadaluarsanya, mungkin setahun. Tapi dari kami saat ini yang menjalankan proyek di 468 hari, ini masih berjalan sampai saat ini. Jadi secara prinsip saya mengatakan kondisi tools ini bisa digunakan sampai beberapa tahun. Tapi kalau untuk mengetahui berapa biaya, berapa tingkat yang bisa login, nah itu saya belum sampai ke level itu, Ibu. Oh, ya oke. Jadi kita nanti langsung berhubungan ya.
Oke, Iya, Pak Anggi mau tanya tadi? Silakan. Sampai kayaknya sudah terjawab Bu, tapi saya cuma mau memastikan kembali Bu. Ya, Tampilan Autodesk yang ada di layar sekarang ini itu fungsi utamanya sebenarnya sebagai penyimpan data Pak ya. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Kedua, kalau memang dia hanya sebagai penyimpan data saja, itu bedanya seperti Google Classroom yang Ibu berikan ke kami itu apa? Nah, yang pertanyaan keduanya saya itu menyangkut tadi Ibu bilang ini eh, berapa biaya langganannya, terus berapa user bisa dimasukkan. Saya lihat kalau memang ini bisa bertahan lama sampai mungkin 5-10 tahun, apakah bisa kita masukkan, contoh begini Bu, ada pekerjaan sudah jalan kan, selesai sudah sampai di tahap PHO penyelesaian, terus ada auditor masuk BPK dan lain sebagainya. Pertanyaan saya Pak, apakah mereka bisa ditambahkan lagi itu atau ditambahkan dari awal atau bisa ditambahkan di akhirnya pekerjaan itu Bu ke dalam akun Autodesk ini? Karena saya lihat ini cukup bagus karena BPK sekarang seperti BPK itu mereka mau periksa itu selalu berharap file-file hard soft copy. Nah, saya lihat ini agak bagus. Nah, pertanyaan saya di sana pada apakah dia bisa ditambahkan ke belakang? Nah, nanti begitu selesai pemeriksaan mereka dikeluarkan kembali dari sistem yang Autodesk ini. Itu yang pertama Bu. Saya mau lanjut ke Pak Yoyo juga biar sekalian. Salah SCADA tadi ini Bu, apakah Pak Yoyo sistem SCADA ini sistemnya online? Untuk online itu untuk pertanyaan keduanya dari panel-panel yang ditampilkan tadi itu apakah bisa dikontrol dari jarak jauh? Ya mungkin itu saja pertanyaan saya Bu. Terima kasih. oke. Jadi Pak Yoyon dengan Pak Ardiansa ya Pak ya. Silakan langsung Pak Ardiansa jawab. Ya, Terkait mana ya. kelebihan dari Classroom dengan yang saat ini sangat lebih. Kalau dari Classroom itu secara pandangan saya pribadi ya personal itu sangat minim ya. Kalau untuk dari CDE ini baik dari aspek BIM, baik dari aspek kalau saya sebutkan secara aplikasi ya, bisa mengimport semua jenis aplikasi seperti Excel, seperti Revit, seperti apalagi yang mungkin bisa yang saat ini CAD, itu bisa semua diimport dalam satu tools. Makanya keleluasaan dari tools ini bervariasi apapun dari administrasi yang masuk. Seperti yang saya sampaikan ataupun yang sudah ditanyakan tadi dari Bapak Ibu sekalian, persoalan apa yang terjadi di belakang hari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui sejauh mana apa yang telah disubmit di 2 bulan yang lalu. Jadi penggunaan dari tools ini kelebihannya sangat banyak, baik secara kita mengingat untuk di masa akan datang atau pada saat setelah PHO, masa pemeliharaan dan seterusnya, itu masih bisa diakses. Nah, untuk tadi yang singgungan masalah keterlibatan organ lain seperti BPK, itu dari pandangan saya pribadi tidak sampai ke ranah di luar dari Kementerian PUPR. Ini hanya dalam kelompok PUPR. Tadi yang saya sudah sampaikan, bahkan ini masuk ke daftaran seperti Pusdatin maupun dataran DTPP yang memang dari Balai Teknik dari PUPR. Jadi semua bisa melihat dan mengakses dari poin-poin yang telah dikerjakan di lapangan. Jadi kalau saya mengatakan kalau dari CD ini yang disampaikan oleh pertanyaan tadi barusan, itu kelengkapannya sangat lebih yang bisa kita mengingat dan apapun yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Anggi? Satu yang saya lupa Bu, berarti Pak Ardiansa sistem approvalnya kalau contoh rekanannya mengajukan apa namanya request untuk pekerjaan itu sistem approvalnya online ya. Jadi bisa terbaca bahwa sudah di-approve artinya itu valid ditanda tangan secara online ya seperti begitulah Pak. Yes, ya.
Jadi secara manual tetap berjalan Pak untuk masalah persetujuan yang saya mengulang perihal material. Jadi perihal material yang sudah masuk kita sudah setujui secara kertas. Nah, dari secara kertas tersebut ini kan skopnya antara konsultan MK dan kontraktor. Ini kan dua aspek saja. Makanya tujuan CDE ini timbul bisa diakses juga oleh organ-organ lain dari yang berkepentingan. Jadi tetap ada persetujuan dari sisi kertas, kemudian diimport ke sisi CDE, dan di sisi CDE sebelum dia berstatus close, yang saat ini di depan, yang seperti ini berstatus close. Nah ini bisa dikatakan ini sudah disetujui, berarti dari aspek saat ini dari PPK, dari organ tertentu yang memang harus memeriksa ini, bisa menciptakan satu catatan dalam kegiatan di lapangan sehingga bisa dapat terfilter yang seperti ini progres yang saya sebutkan di inisiator dan approver. Nah ini juga ada. Jadi sistem persetujuannya itu beberapa level Pak. Jadi tetap secara manual ada, tetap secara CDE juga ada. Seperti itu Pak Angki. Ya, baik Pak, makasih Pak Diansa. Pak Anggi, bagaimana? Sudah cukup? Itu Bu. Saya kira ini 2 orang lagi apa sudah 9:30 ini? Terlalu banyak di CD ini. Oh Pak Yoyon ya, tadi ada Pak Anggi tanya ke Pak Yoyon. Ya ada Bu. Ya, Apa Pak Anggi? Diulang dulu. Silakan langsung aja. ya makasih Pak Angki. Pertanyaannya adalah apakah SCADA ini online? Jadi Ya. jawabannya hibrid Pak. Dia hibrid. Jadi bisa dioperasikan dalam satu terminal unit yang terhubung, kemudian bisa juga di online. Jadi kalau kita berbicara online, ini bisa kontrol jarak jauh. Jadi kita bisa pakai HP untuk bisa memonitoring jalannya pengolahan IPA yang ada di jarak jauh, Pak. Jadi intinya dalam satu IP bisa terotomatis kemudian terkontrol secara jarak jauh. Ini lebih ke bagaimana memonitoring dalam bentuk mengoperasikan terkait pompa-pompa kimia untuk membersihkan kekeruhan tadi. Kemudian dia juga bisa terkonek untuk backwash dan blowernya, sehingga dibersihkan bagian filter bisa secara by HP. Mungkin seperti itu Pak. Oke, cukup? Pak Yoyon? Pak Anggi, cukup? Bu. Pak Fahmi yang 2 orang ini mau presentasi ya? Karena saya belum lihat materinya. Mana Pak Fahmi? Ya, bagaimana Ketua Bu? kelas. Ya, kan ada 2 orang lagi, tapi saya belum dapat materinya. Aras dengan siapa ya? Abdul Rahman ya, kalau tidak salah. Ya, Iya Bu. tapi sudah siap belum? Atau ini bagaimana? Ini sudah 9:30. Kita lanjut. Nanti saya coba konfirmasi kembali ke Ya. orangnya. Ya, oke. Jadi Soalnya begini ya. kami sudah buat kesepakatan bersama bahwa yang akan tampil di minggu ketiga ini orangnya. Begitupun juga dengan minggu keempat dan seterusnya Bu. Ya, oke. Kalau Ya, persoalan sudah judul paham. mereka, waduh saya Ya. kurang paham Jadi juga Bu begini, dari mereka Bu. mungkin untuk kelas yang 2024 juga saya minta, jadi sebelum presentasi sudah di-share PPT-nya itu, mungkin bisa di-share kalau kalian punya grup, jadi teman-temannya sudah baca dulu, silakan. Atau ditaruh di Google Class, di Google ya, di Google Classroom. Sehingga pada saat waktunya nggak nunggu-nunggu, nggak nyari-nyari seperti itu ya. Jadi seperti semester yang lalu ya, nanti nggak sempat untuk presentasi. Saya minta itu. Jadi kalau untuk berdasarkan data ini ada 2 orang yang belum ya. Karena yang saya lihat di Google cuma 3 orang yang baru share terkait materi. Jadi insya Allah minggu depan sebelum Jumat depan silakan untuk di-share. Dan mungkin juga untuk angkatan 2024 silakan kalau mau kuliah untuk besok bisa, kalau besok karena kemarin saya
datang, kalau silakan mau kuliah besok atau Selasa depan silakan. Nanti diatur di ketua kelas etika ya. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bu, Ya, silakan siapa? manajemen proyek konstruksi Bu yang hari Senin jadwalnya yang Iya. 2024 apa kita sudah mulai ini Bu, sudah mulai presentasi juga. Ya, boleh, boleh. Senin kemarin, oh iya, saya tidak bisa hadir ya Senin kemarin. Ya Bu, Iya, karena saya masih di luar kota. mungkin ada materi mau Ya. disampaikan Bu minggu. Nanti saya ceknya ya, tapi silakan aja langsung presentasi ya. Nanti kalau ada materi bisa saya titipkan begitu saja ya, supaya tuntas ya. Untuk hari Senin ya itu ya, Ya Bu, Senin dan Selasa ya. Oke. Nanti kalau memang besok mau kuliah, oke lah kalau pengganti minggu ini silakan mungkin apa ya, pagi ya. Kalau pagi atau bagaimana? Sebelum duhur silakan. Nanti koordinasi dari ketua ya, atau malam atau tapi besok malam minggu, tapi silakan. Saya kalau habis siang habis zuhur juga ada apa-apa. Ya, nanti etika ya diatur aja ya. Jadi saya tutup kuliah hari ini. Karena angkatan 2024 itu lebih banyak ya, 30 berapa. Cuma nanti dicek ya. Nggak difoto dulu Bu ya? Ya. Nggak difoto dulu Pak, Bu? Oh iya, belum difoto ya. Etika, minta tolong etika. Ini ada 3 slide ya. Ya. Ya, boleh. Bantu. Ya, siap, siap Bu. 1, 2, 3. Slide pertama, slide kedua lagi. 1, 2, 3. Sudah Ibu? Sudah 2 slide cukup? Sudah? Iya, sudah. Oke, ya. Jadi sudah, dari yang bertanya lagi? Kita ketemu, ya, kita ketemu silakan minggu depan atau hari Sabtu ini. Semoga sehat semua ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. ya. Ini